Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusni dari kelas PT 01 Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pada bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Pada materi ini terdapat 6 bab. Yang pertama adalah hakikat belajar dan pembelajaran, yang kedua mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar, yang ketiga pengembangan model desain pembelajaran, yang keempat pengembangan materi pembelajaran, yang kelima pengembangan media dan sumber belajar, dan yang terakhir adalah pengembangan tes evaluasi. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar dan apa itu pembelajaran? Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Itu menurut Wittgen. Pengertian belajar sendiri, belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu proses perubahan individu dan yang berinteraksi dengan lingkungannya ke arah yang baik, bisa menjadi ke arah yang baik maupun tidak baik. Proses belajar terdapat 3. Yang pertama, informasi. Informasi adalah proses penjelasan atau penguraian atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua adalah transformasi. Transformasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan belajar menurut Nana Setiana tahun 2010 halaman 22-23. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif itu bersangkut pautan dengan mental seseorang, atau bersangkut pautan dengan otaknya. Kalau ranah afektif bersangkut pautan dengan hati atau perasaan atau watak seseorang. Sedangkan ranah psikomotorik adalah ranah yang bersangkut pautan dengan skill atau keterampilan peserta didik. Selanjutnya, komponen dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, sudah pasti pelajar, yang kedua pengajar, yang ketiga bahan pembelajaran, dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Pelajar sendiri adalah seorang yang menjadi orang yang belajar, sedangkan pengajar adalah orang yang sebagai pemimpin atau yang mengajar seorang murid yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan bahan pembelajaran adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses belajar, misalnya seperti buku. Yang terakhir adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa menjadi seperti lingkungan kelas. Selanjutnya, ciri-ciri belajar dan mengajar. Ciri-ciri belajar mengajar. Pertama, belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada suatu proses atau interaksi yang dilaksanakan. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penerapan. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas. Yang kelima, dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. Yang ketujuh, ada batas waktunya, dan yang terakhir adalah ada evaluasinya. Demikian juga untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan menanamkan sikap mental sebagai upaya dari pencapaian tujuan belajar akan diperoleh hasil dari belajar itu sendiri. Sedangkan tentang perubahan tingkah laku atau sifat pembelajar sebagai hasil belajar lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika lingkungan sekolah membuat pembelajar menjadi ramah budaya, maka pembelajar belajar menjadi anak yang mencapai budayanya.
B. Hakikat belajar dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajar dan guru. Variabel pembelajaran menurut Reuters. Variabel pembelajaran Reuters menunjukkan bahwa kondisi pembelajaran menjadi awal strategi pembelajaran, di mana untuk mencapai hasil pembelajaran, sedangkan metode pembelajaran menekankan pada komponen-komponen strategi pembelajaran, pencapaian dan pengelolaan pembelajaran. Dan untuk mencapai hasil pembelajaran, Reuters lebih menekankan kepada model pembelajaran yang efektivitas, efisiensi, dan mempunyai daya tarik. Ketiga, variabel pembelajaran yaitu kondisi pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil pembelajaran di atas menurut Reuters saling berinteraksi. Interaksi dari variabel-variabel tersebut membangun dua bentuk hubungan antara variabel yang dikenal dengan teori deskriptif dan teori perspektif, di mana satuan prinsip yang terintegrasi secara sistematis bermakna antara kondisi belajar dan metode pembelajaran yang menjelaskan hasil pembelajaran menurut teori deskriptif. Reuters tersebut akan menghasilkan hasil pembelajaran yang efektif, efisien, dan mempunyai daya tarik bagi pelajar. Pendekatan atau sistem pembelajaran menjadikan konteks dalam penulisan ini sebagaimana Dick dan Carey menjelaskan. Dalam sistem pembelajaran terdapat juga strategi pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen, yaitu aktivitas pra-pembelajaran, meliputi pembelajaran motivasi, gambaran tujuan pembelajaran, dan menginformasikan keterampilan. B. Presentasi pembelajaran, bagian dari inti, meliputi tahapan pembelajaran, materi, dan contoh. C. Melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, meliputi praktek dan pemberian umpan balik. D. Melakukan penilaian, meliputi tes awal dan tes akhir. Dan yang kelima, aktivitas lanjutan, meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Komponen utama desain pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran umum dan khusus, adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Pembelajaran atau pihak. 2. Pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu dilakukan meliputi karakter mereka, kemampuan awal, dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran, merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. 5. Penilaian belajar, tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang telah dikuasai atau belum dikuasai oleh siswa. C. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 7 langkah. Maka langkah pertama dimulai dengan merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Dan yang terakhir, perencanaan evaluasi dan pengembangan. Pertama, merumuskan tujuan khusus. Merumuskan tujuan khusus pembelajaran berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Merumuskan tujuan pembelajaran mengandung nilai-nilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua,
Memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri faktanya. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. 3. Menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok maupun pendekatan secara individual. Yang keempat, menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. 5. Memilih bahan dan alat. Keberagaman dan kemampuan intelektual siswa, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai siswa, juga tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. 4. Berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 5. Bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. 6. Fasilitas fisik yang tersedia. Ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. 7. Perancangan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh perincian tersebut perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan pertanyaan, kemampuan dasar apa saja yang dikuasai oleh siswa dan siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi. Hal-hal pada proses analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Selanjutnya, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Demikian juga halnya kajian kompetensi. Sekian paparan materi saya pada bab 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.